Happy and reading, bicara cepat dalam sunyi. Happy reading. Bab 7. Ambil semuanya. Ambil saja semuanya, Mas. Aku sudah tidak akan melarang. Kadang, seseorang berhenti mempertahankan sesuatu bukan karena sudah tidak peduli, tetapi karena ia akhirnya sadar mempertahankannya sendirian tidak akan pernah mengubah apa-apa. Malam itu, aku menunggu Raka pulang dengan perasaan yang sangat ganjil. Biasanya, menunggu suamiku pulang adalah momen yang membuatku was-was. Takut akan ada permintaan baru, takut ada tagihan baru, atau takut ada konflik baru. Namun malam ini, aku merasa tenang. Bukan ketenangan yang menyenangkan, melainkan ketenangan seorang prajurit yang sudah meletakkan senjatanya karena tahu perang ini tidak akan pernah ia menangkan. Aku tidak berencana untuk bertengkar. Aku sudah terlalu lelah, terlalu habis, dan terlalu hampa untuk sekadar berteriak atau menangis. Begitu suara motornya menderu di halaman dan pintu depan terbuka, aku tidak langsung menyambutnya. Aku duduk diam di ruang tengah dengan sebuah buku catatan kecil yang sudah kusiapkan di atas meja kayu yang permukaannya mulai mengelupas. Raka masuk ke dalam rumah, wajahnya tampak lelah, mungkin membawa sisa-sisa tekanan dari pekerjaannya sendiri. Dia melepas jam tangannya lalu menatapku yang duduk tegak di sofa. "Kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya terdengar datar. "Belum," jawabku singkat. Dia menatapku sebentar, seolah sedang membaca raut wajahku. "Ada apa? Kenapa malam-malam begini masih duduk di sini?" Aku menunjuk kursi kayu tepat di depanku. "Duduk, Mas. Ada yang ingin aku bicarakan." Raka menuruti permintaanku. Meski keningnya berkerut penuh tanda tanya, dia duduk, menatapku dengan posisi tubuh yang defensif. Aku mengambil buku catatan itu, lalu meletakkannya tepat di antara kami. Seolah itu adalah pembatas antara kehidupan kami yang kini benar-benar terpisah. "Aku tadi menghitung semua pengeluaran kita," kataku memulai. Suaraku stabil, tidak ada getar marah, tidak ada nada menduduk. Raka terdiam. Dia memandang buku itu, tetapi tidak menyentuhnya. "Sudah aku hitung semuanya," lanjutku. "Terus, kenapa kamu hitung?" Aku menarik napas dalam, merasapi udara malam yang terasa dingin di kulitku. "Aku mau menyerahkan semua kendali tabungan kita kepada Mas." Raka tertegun. Matanya membelalak sedikit. "Maksudnya, rekening yang selama ini kita pakai bersama?" "Iya, rekening itu." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Mulai sekarang, Mas yang pegang sepenuhnya, Mas yang kelola, Mas yang putuskan kemana uang itu pergi." "Kenapa tiba-tiba begini, Alia? Kita kan sudah sepakat dari awal kalau ini rekening bersama." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip sebuah pengakuan kalah. "Percuma aku yang pegang, Mas. Aku cuma tahu isinya berapa, tapi aku tidak pernah punya suara untuk menentukan kemana uang itu digunakan. Setiap kali aku ingin menabung untuk masa depan kita, uangnya selalu hilang untuk hal lain yang tidak pernah kita sepakati bersama." Raka tampak tidak nyaman dengan arah pembicaraan. "Alia, jangan bersikap begini. Aku serius, Mas." Aku mendorong buku catatan itu ke arahnya, tepat di depan tangannya. "Kalau Mas ingin membantu Dimas lagi, silahkan. Kalau Ibu butuh biaya mendadak, silahkan. Kalau semua uang itu Mas mau berikan kepada keluargamu sampai habis tak bersisa pun silahkan. Aku tidak akan bertanya lagi, aku tidak akan protes lagi." Raka mulai menggeleng, seolah menyangkal tuduhanku. "Aku nggak pernah bilang mau menghabiskan semuanya, Alia. Jangan berlebihan." "Tapi selama ini, memang itu kenyataannya, bukan?" tanyaku dengan suara yang tenang namun menusuk. "Setiap kali uang kita terkumpul, selalu ada lubang yang harus ditambal oleh keluargamu. Aku sudah lelah hidup dalam rasa curiga dan ketakutan setiap kali saldo berkurang tanpa pemberitahuan." Dia terdiam.
tidak mampu membantah fakta yang terpampang nyata di buku catatan tersebut. Aku ikhlaskan uang yang sudah ada di sana. Lanjutku lagi. Suaraku nyaris berbisik. Anggap saja itu sumbangsih terakhirku untuk keluarga besarmu. Terserah Mas mau gunakan untuk apa. Raka menatapku lama, mencoba mencari celah di balik wajahku yang tenang. Namun dia tidak menemukannya. Tapi bulan depan, aku tidak akan mengisi rekening itu lagi, ucapku tegas. Wajah Raka berubah, pucat. Maksud kamu gak mau menabung lagi? Aku berhenti menabung untuk sesuatu yang aku sendiri tidak pernah menikmatinya. Raka langsung menyandarkan tubuhnya tampak terkejut. Kamu ngomong apa sih? Masa depan itu penting. Aku tertawa kecil, suara tawa yang hambar. Masa depan siapa, Mas? Masa depanku atau masa depan keluargamu? Itu sama saja. Tidak, itu tidak sama, sanggahku. Mas ingat tidak waktu aku minta kita liburan akhir tahun lalu? Liburan lagi? Kita kan sudah pernah ke sana. Aku minta liburan sederhana, Mas, untuk kita berdua, tapi jawaban Mas apa? Belum perlu. Mas bilang kita bukan anak remaja yang harus jalan-jalan cuma buat senang-senang. Kita harus hemat untuk renovasi rumah. Raka diam membuang muka. Tapi sekarang, coba lihat Dimas dan istrinya. Aku menatapnya lurus. Mereka hampir setiap beberapa bulan liburan ke tempat yang jauh. Makan di tempat mahal, beli barang baru. Kenapa mereka bisa sementara kita tidak? Itu uang mereka. Jangan bandingkan kita dengan mereka. Aku mengangguk. Iya, uang mereka. Aku menatap suamiku. Padahal Dimas cuma supir. Raka mulai tidak nyaman. Alia, jangan merendahkan pekerjaan orang. Aku nggak merendahkan. Aku justru bertanya. Aku menunjuk rumah kami. Kenapa kita begini? Raka menatap sekeliling. Aku ikut melihat. Sofa lama, cat dinding yang mulai kusam, lemari yang sudah beberapa kali kami bilang akan diganti, atap teras yang pernah bocor dan masih belum diperbaiki sempurna. Aku punya butik. Aku menatapnya kembali. Mas manajer. Raka diam. Tapi kita renovasi rumah sedikit saja gak mampu. Aku mampu. Kalau mampu, kenapa selalu ditunda? Dia tidak menjawab. Aku menghela nafas. Lihat rumah kita, Mas. Tanganku menunjuk sekeliling. Rumah ini sama sekali nggak mencerminkan pekerjaan kita. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Aku makan hemat. Mas juga tahu aku jarang beli apa-apa untuk diriku sendiri. Aku tersenyum pahit. Tapi keluargamu makan di luar terus. Raka membuka mulut. Aku mengangkat tangan. Jangan jawab dulu. Aku menatapnya lurus. Setiap kali aku ingin sesuatu untuk kita, jawabannya selalu nanti. Aku menunjuk buku catatan. Tapi setiap kali keluargamu butuh, uangnya selalu ada. Ning, aku menelan ludah. Jadi aku cuma mau tahu satu hal. Raka menatapku. Uang kita sebenarnya kemana? Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan, menciptakan irama yang seolah mengejek kesedihan kami. Aku berdiri dari sofa, menatapnya sekali lagi. Aku lelah, Mas. Aku lelah hidup dengan selalu mengatakan nanti. Aku lelah harus menghitung setiap rupiah demi menyelamatkan rumah tangga ini. Sementara rumah tangga ini sendiri perlahan hancur karena ego keluarga besar, Mas. Alia, tunggu. Dia ikut berdiri tanpa panik. Jangan salahkan aku kalau nanti tabungan kita tidak bertambah, Mas, ucapku sebelum berangkat pergi. Karena aku sudah berhenti menyimpan uang untuk sesuatu yang bahkan aku tidak bisa menentukan. Aku sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menutupi kekurangan yang diciptakan oleh orang lain. Aku
Aku berjalan menuju kamar. Langkahku mantap. Sebelum aku benar-benar masuk ke dalam kamar, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arahnya yang masih berdiri mematung di ruang tengah. Ambil saja semuanya, Mas, kataku pelan. Uang yang sudah ada di rekening itu silakan Mas gunakan untuk keluarga Mas. Gunakan sampai habis jika memang itu yang diinginkan. Aku menutup pintu kamar, menguncinya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidak lagi merasa perlu mempertahankan uang itu. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku mulai sadar, menyimpan uang tanpa pernah bisa menikmati hasilnya juga bukan hidup.